sebagai Immanuel karena Engkau ingin berkata, sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Sesungguhnya aku menyertai Engkau sampai kesudahan zaman. Sesungguhnya aku, Tuhan Immanuel, ada bersama dengan Engkau. Dan kemanapun dan apapun yang Engkau harus lewati, aku ada untuk Engkau. Aku ada bersamamu. Dan aku akan menuntun Engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih ajaib lagi. Karena namaku Immanuel. Mari angkat tangan kita. Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Dari hati. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namanya disebut Immanuel. Setiap kami tahu dan mengalami Immanuel yang sejati, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa, Engkau dekap, Engkau peluk setiap kami Tuhan. Dan biar setiap anak-Mu ini berkata, sungguh Engkau Immanuel, tidak pernah meninggalkan aku dalam keadaan seperti apapun. Dan Tuhan Allah Immanuel akan membawa kami naik from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih ajaib lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bicara ya Tuhan, ke dasar hati kami, setiap kami yang paling dalam Kau bicara.
supaya kami diubah dan diberkati hidup kami, dan makin hari makin menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Berkat yang ajaib turun, dan biar nama Yesus dipermuliakan lewat sabdanya sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Saudara sekalian, kita masih belajar tentang orang-orang yang Alkitab berkata mereka menikmati akan kekayaan bangsa-bangsa dan Tuhan alirkan dalam kehidupannya. Saya mau ingatkan Anda, yang pertama adalah siapa? Abraham. Yang kedua, Ishak. Yang ketiga, Yakub. Yang keempat, Yusuf. Yang kelima, orang Israel. Yang keenam siapa? Salomo. Yang ketujuh, Petrus Agung. Nomor berapa itu Anda? Alright, hari ini kita akan lanjutkan dengan Yusuf. Kita akan belajar tentang orang yang bernama Yusuf. Semua kita mengerti bahwa Yusuf adalah orang yang dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk, istilah saya ya, memulai sebuah proses pembangunan sebuah bangsa oleh Tuhan. Proses sebuah pelahiran bangsa oleh Tuhan sendiri. Dan Yusuf ini adalah orang yang luar biasa. Kita akan belajar bagian demi bagian dari apa yang dia alami. Nah, sekarang mari kita lihat Kejadian pasal 39. Saya ingin mulai dengan Kejadian pasal yang ke-39. Lihat pada ayat yang pertama mulai. Kita akan baca pelan-pelan dan kita akan lompat-lompat beberapa ayat tentunya sampai dengan ayat yang ke-23. Kejadian pasal 39, lihat mulai ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saudara, kalau Anda melihat terjemahan yang lain, pengungkapannya itu menarik sekali. Ketika dikatakan dia dibawa ke Mesir, digunakan istilah brought down, dibawa turun ke Mesir. Pada kalimat yang terakhir juga pada ayat yang pertama dikatakan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Alkitab menggunakan istilah brought him down, membawa dia turun ke situ. Berarti ketika Yusuf di Mesir sebenarnya itu secara manusia dia sedang dibawa menurun. Dan kalau Anda memperhatikan ada dua bangsa yang dengan sangat khusus disebutkan oleh Tuhan. Yang pertama Potifar yang dikatakan sebagai orang Mesir. Yang kedua orang Ismail. Nah, ini dua-duanya sebetulnya orang-orang yang membawa dia turun. Tanda petik. Sehingga kita mengerti bahwa inilah ungkapan Alkitab untuk mengatakan kehidupannya secara manusia sedang turun pada waktu itu. Bukan sedang naik. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Ayat yang kedua, ini menarik sekali. Kata pertama mengatakan, tetapi. Saudara, kalau Anda melihat akan ayat pertama, Anda membaca sebuah kesedihan. Anda membaca sebuah suasana di mana dia dibawa turun. Tidak ada orang yang ingin turun, semua orang ingin naik. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Tuhan mengatakan kamu akan naik dan tidak turun. Tapi di ayat yang pertama dikatakan bahwa Yusuf ini dibawa turun. Oke? Tetapi, ayat 2, kata tetapi itu sebetulnya seperti menetralisir semua kepedihan, semua keadaan di ayat yang pertama. Karena Alkitab mengatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa. Dan dikatakan begini, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kalau ada ungkapan ia tinggal di rumah tuannya, berarti sebelumnya dia tidak tinggal di rumah tuannya. Saudara, proses dia belajar di rumah Potifar ini tidak satu tahapan. Pertama dia tinggal di luar. Oke? Dia hidup sebagai seorang budak biasa, tidak beda dengan yang lain. Dia tinggal di luar. Tidak diizinkan masuk dalam rumah tuannya. Apa yang terjadi? Kalau Anda cek dalam Amplified Bible, dikatakan menarik sekali. Ayat yang kedua, and he, dan dia,
though a slave, walaupun dia seorang budak, he was a successful and prosperous man. Dia orang yang berhasil dan orang yang berkelimpahan. Walaupun dia budak. Penyertaan Tuhan sebetulnya itu cukup buat kita. Penyertaannya itu ajaib. Kalau dia berkata, namaku adalah Immanuel, artinya Tuhan yang beserta dengan engkau. Sebenarnya itu sebuah jaminan yang luar biasa. Karena Alkitab mengatakan Yusuf ini dikatakan walaupun dia adalah budak, dia adalah orang yang berhasil dan orang yang berkelimpahan. Di mana rahasianya? Tuhan menyertai hidupnya. Begitu dilihat Tuhan menyertai, dia berhasil dan dia berkelimpahan. Tentu limpahnya budak adalah kelimpahan budak, bukan kelimpahan seorang majikan. Tapi di level manapun, dia tetap mengalami yang namanya kelimpahan dan keberhasilan dari Tuhan. Lalu oleh tuannya dia diangkat, dimasukkan dalam rumahnya. Artinya kepercayaan yang dia terima mulai naik. Teruskan lagi pada ayat berikutnya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Tuannya melihat ini, ada Tuhan yang menyertai dia dan semua yang dikerjakannya berhasil. Siapa yang rindu semua yang Anda sentuh berhasil dalam anugerahnya? Kalau Anda baca di Mazmur pasal pertama, baru pasal pertama saja, Tuhan sudah menyodorkan sebuah janji yang luar biasa. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita dan ingin setiap anak-anaknya menikmati akan jatahnya dengan luar biasa. Ayat yang keempat, dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan sekarang naik lagi. Tadinya dia boleh tinggal di rumah tuannya. Yang kedua, dan ia boleh melayani dia. Menjadi pelayan pribadi daripada tuannya. Ini naik lagi. Dari tinggal di luar, akhirnya boleh masuk ke dalam, akhirnya jadi pelayan pribadi tuannya. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara, Pak, kenapa ini begitu penting? Saya berkata sangat penting, karena ini luar biasa. Teruskan lagi. Alkitab mengatakan, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara, hari-hari ini Tuhan cari orang seperti ini. Orang dipasrai pekerjaan, tidak usah dikendalikan, dikontrol nggak perlu, dicek nggak perlu, dia kerja begitu bagus. Tapi hari ini ada banyak orang diberikan tanggung jawab, kalau nggak ditanya, kalau nggak dikontrol, nggak kerja. Saudara belum pernah akan bisa jadi Yusuf akhir zaman, kalau kualitas kita seperti itu. Ada orang yang harus terus dikendalikan, harus terus diawasi untuk dia kerja dengan baik. Kalau tuannya tidur, dia ikut tidur, katanya sehati. Kalau tuannya liburan, dia liburan, katanya sederap, seirama. Kalau tuannya lagi ogah-ogahan, dia juga ogah-ogahan, katanya unit itu the top. Nah itu cuma alasan menurut saya, pemalas itu. Ngerti saudara? Anda perhatikan ya, orang itu boleh terima anugerah kasih karunia sebesar apa. Pada ujungnya, respon kita terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita, mempengaruhi langkah kita berikutnya. Ketika Tuhan membuat dia berhasil, dia naik pangkat, maka tuannya menyerahkan semua kepadanya. Dan terbukti, dia orang yang tanpa diawasi, dia kerja dengan luar biasa. Kalau Anda membaca Abraham, Ishak, Yakub, Anda lihat quality manusia yang sama. Makanya tidak pernah Tuhan itu salah memberikan anugerah dan favor-nya. Dia Tuhan yang pasti benar. Kepada siapa dia berikan namanya favor, anugerah, penyertaan yang dahsyat. Kepada siapa, dia tahu siapa yang dia pilih untuk dia beri. Karena itu saya berkata, Tuhan pilih Anda. Dan saya yakin kita semua bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam anugerahnya. Amen, saudara. So, jangan cari alasan hanya karena sebetulnya Anda malas dan cari alasan yang muluk-muluk dan luar biasa. Ada orang didapati tuannya keluyuran terus. Lah kamu ini kerja,
Ya Pak, ini kan from glory to glory Pak saya. Harusnya kan begini, itu kan glory kemarin Pak. Ini glory yang kedua ini harus relax Pak, tenang, keluyuran. Itu merupakan orang yang cuma cari alasan. Alright? Teruskan lagi. Ayat yang kelima, menarik sekali. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladangnya. Saudara, berbahagialah Anda kalau semua kita seperti Yusuf. Kemanapun kita ada, membawa berkat. Tapi menangislah orang yang kalau ketemu orang kemanapun kita pergi, selalu sial. Pas kita masuk restoran, pas sepi. Pas kita keluar, rame. Ada orang lain lagi, masuk restoran sepi, dia makan rame. Dia nggak pernah datang, sepi. Orang mesti ngerti, ini kemana ini, berkatnya ngalir kemana ini. Dalam kehidupan kita saya sering kali melihat begitu. Ada orang yang saya rasa bukan panggilan lah. Itu masalah dalam hidupnya, kemanapun pergi tidak pernah beres yang terjadi. So saya berdoa, mari jadi umat yang menuntaskan apa yang Tuhan suka. Yusuf kemanapun, apapun yang dikerjakan, begitu diangkat maka Tuhan memberkati, baik di rumah maupun ladangnya. Ayat yang berikutnya, saya berdoa kita akan belajar banyak pada hari ini. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bayangin, kalau sampai tuannya tidak usah ngatur apa-apa, cuma makannya sendiri. Mungkin ini tuannya agak sedikit susah makannya ya. Sehingga, dan seleranya aneh mungkin. Mungkin kalau bakar daging sampai gosong banget, sehingga tidak ada orang yang bisa ngerti kegosongan seperti apa yang dia mau, sehingga dia memilih untuk ngatur sendiri makanannya. Tapi selain itu sebetulnya, dia tidak usah ngatur apapun, diatur semua oleh Yusuf. Kalau Anda bisa diberi kepercayaan sampai seperti itu, Anda akan lihat Tuhan menyertai saudara akan jauh lebih ajaib lagi. Well, setelah peristiwa ini kita melihat bahwa ada malapetaka kecil yang terjadi, Nyonya Potifar lagi error. Saudara, kalau Anda mempelajari, Potifar ini bukan orang sembarangan. Dia adalah kepala atau komandan dari pasukan pengawal Firaun, pengawal pribadi Firaun, dan dia memimpin akan satu unit pasukan paling elit di Mesir pada waktu itu. Anda bisa bayangkan, dia kerja dengan orang yang adalah komandan pasukan paling elit di Mesir waktu itu. Dan dia komandan pasukan pengawal pribadinya Firaun. Tuhan itu ya ngerti, kalau ada anugerah Tuhan ya, sesial-sialnya Yusuf, itu lebih sial orang lain yang merdeka di luar sana loh. Kalau Anda bisa kerja melayani orang yang paling berkuasa dalam kemiliteran di Mesir, Anda bisa bayangkan sebetulnya privilege apa yang sebetulnya dia sudah miliki. Menurut saya mungkin tidak terlalu terasa bahwa dia budak. Dia mengabdi kepada orang yang luar biasa. Sepanjang hidupnya ini orang belajar dan diajari Tuhan sangat banyak. Nah, setelah peristiwa Tante Potifar itu, apa yang terjadi? Ayat yang ke-20 kita lihat. Dia difitnah, ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi ayat berikutnya langsung yang sama. Tetapi Tuhan itu tidak pernah sengaja menunda supaya penderitaanmu jadi seperti sinetron, itu menguras air mata. Baru kemudian Tuhan terjaga dari tidurnya, terus ingat berkata gini, si Tony itu gimana nasibnya kemarin ya? Tuhan digebuki orang, aduh aku tiduran nih. Masih hidup, masih kok belum panggil, belum kau potong itu, masih hidup masih. Terus gimana? Geledak tuh Tuhan, cuma kedip-kedip kok. Gagar otak berat, terus patah semua tulangnya, terus wah sudah karu-karuan. Wah iya ketiduran aku. Coba-coba aku lihat, wah parah ya. Enggak ada,
ayat yang ke-20 dikatakan Yusuf ditahan, ayat 21. Tidak nunggu 22 atau 23, Alkitab berkata tetapinya bagus saudara. Alkitab mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Immanuel itu luar biasa, bertindak sangat cepat. Dia tidak akan menunda terlalu lama. Alkitab mengatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Teruskan. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan apa? Berhasil. Alkitab mengatakan for the Lord was with him, karena Tuhan ada bersama dengan dia and made whatever he did to prosper, dan membuat apapun yang dia kerjakan jadi berkelimpahan dan berhasil. Saudara sekalian, ini yang saya pahami. Yusuf dari sejak kecil dia terima anugerah. Alkitab menggunakan istilah di Perjanjian Baru favor of God and man, kemurahan dari Tuhan dan manusia. Kemurahan yang dia terima adalah dalam bentuk dicintai oleh bapaknya lebih daripada yang lain, diberi pakaian yang serba indah lebih daripada yang lain, tetapi dia membalas, lebih tepat, dia membalas kemurahan Tuhan itu menjadi orang yang bisa dipercayai oleh bapaknya. Hari ini ada orang yang berbeda. Kalau Anda mungkin anak orang kaya, lalu kemudian Anda diberikan cinta bapakmu luar biasa, bukannya membalas atau membayarnya dengan menjadi orang yang bisa dipercayai bapaknya. Tapi kalau orang Semarang bilang ke Melindi, mau aku ini begini, pedida-pedidi begini. Oh, aku ini dicintai bapakku, sopo wani mbak aku, banyak yang berani sama saudara. Tapi dia merasa paling hebat. Nah itu membuat sebetulnya engkau akan kehilangan semuanya. Karena Tuhan mau berkata begini, Yusuf, aku merencanakan untuk memberikan kepercayaan yang paling hebat kepadamu. Dan Tuhan berkata, mulai dari rumah bapakmu, aku beri kamu favor, aku beri kamu kemudahan, aku beri kamu anugerah. Lalu Tuhan melihat, dia balas dengan apa? Alkitab mengatakan, jadi orang yang dipercayai oleh bapaknya. Sehingga bapaknya mengutus dia berkata, coba lihat keadaan kakak-kakakmu, lihat keadaan ternaknya apakah baik. Dan dia melaporkan ke bapaknya semua kejahatan saudara-saudaranya. Begitu lulus, diwisuda. Dengan cara ajaib sekali, jubahnya dirobek. Anda kalau pernah lihat orang wisuda kan, begitu kan? Begitu anak-anak SMA lulus UAN itu, wah, baju SMA-nya dicoret-coret. Seperti berkata, selesai ini, balik aku mahasiswa. Dan dia berkata ini selesai, dirobek-robek tuh. Ada yang dirobek-robek, buka begini bina rangka karena kurus, buatnya dirobek-robek, selesai. Itulah wisudanya Yusuf. Baju bapaknya selesai wisuda, dirobek-robek sama kakaknya, dicelupin ke darah domba, disampaikan kepada Yakub, Yakubnya nangis bertahun-tahun. Tapi hari itu Yusuf diwisuda. Kalau yang lain dibawa naik ke panggung, dia turun ke sumur dan dibawa ke Mesir. Di Mesir sekolah lagi dia. Lihat tahapannya, dari tinggal di luar, boleh masuk ke rumahnya Potifar, sampai kemudian dia boleh melayani Potifar. Dia naik. Dan satu hari dia berkata, Tuhan mengatakan, luar biasa anak ini. Aku beri dia favor, aku sertai dia. Dia ganti dengan apa? Jadi orang yang bisa dipercayai. Dia kerja begitu baik, dia tidak pernah malas, dia lakukan bagiannya.
Dia buktikan dirinya bisa dipercayai, dan dia tidak biarkan anugerah dan favor yang dia terima itu tanpa membuahkan hasil apapun. Kemurahan dan kemudahan Tuhan adalah sebuah modal ajaib. Dan hari ini dia berkata, namaku Immanuel, Tuhan beserta dengan kalian semua. Saudara, apa yang terjadi? Dia makin dapat dipercayai. Tuhan berkata, lulus. Dan begitu lulus, apa yang kemudian terjadi? Dia lulus dari SMA, langsung dia kuliah. Dan dia mengalami perpeloncoan zaman Jepang. Menurut saya wisudanya adalah digebuki itu. Gak mungkin Potifar berkata, bagus ya menggoda istriku, masuk penjara. Gak mungkin, saudara. Orang seperti ini dengar istrinya digitukan, walaupun itu fitnah loh. Langsung, menurut saya itu gak mungkin, gak digebuki, saudara. Digebukin. Yusuf menurut saya gak mungkin dibiarkan. Dia ngalami begitu, masukkan penjara. Nah, di penjara itulah pendidikannya dari S1, S2, S3, saudara. Sampai doktoral itu di penjara. Kenapa? Dengarnya. Dia ketika di rumah bapaknya, dia termasuk anak kecil yang harus urusan dengan semua kakak-kakaknya yang gede-gede. Dan dia membuktikan cara mikirnya, tanggung jawabnya di atas mereka. Dia masuk ke rumah Potifar, komandan pasukan paling elit di seluruh Mesir, komandan pasukan pengawal pribadinya Firaun. Dia naik jenjang dari awal terus naik. Sampai dia tahu bagaimana cara ngeladeni orang paling berpengaruh secara militer. Dan dia membuktikan yang Tuhan berikan itu naik. Begitu dia masuk kemudian ke penjara. Saudara tahu ide penjara nggak sih? Penjara itu gini, oh orang jahat di penjara. Ya, kenapa di penjara? Penjara itu idenya awal begini. Kalau ada orang-orang yang dianggap tidak layak berhubungan dengan orang banyak. Oleh karena dia adalah orang yang akan merugikan, melukai, menghancurkan, membawa masalah kepada kehidupan orang banyak. Maka orang itulah dipilih khusus oleh pengadilan. Ditaruh di tempat khusus, kumpul sama orang-orang khusus. Itulah namanya penjara. Tidak boleh bergaul sama orang di luar. Karena kalau kamu bergaul, yang bunuh akan bunuh orang lagi. Yang ngerampok akan ngerampok lagi. Yang pernah berbuat jahat akan berbuat jahat lagi. Yang berontak ke Firaun akan berontak lagi. Maka semua orang liar yang tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti undang-undang, nggak bisa diatur, tidak bisa hidup dengan masyarakat biasa, itulah orang yang dimasukkan ke penjara. Kalau sekarang gampangnya, ya orang yang divonis bersalah. Nah bayangkan, Yusuf begitu masuk, ketemu orang-orang liar, orang-orang ganas, orang-orang yang mungkin tidak pernah berharap akan keluar lagi dari penjara bawah tanah seumur hidupnya, disitulah dimasukkan. Alkitab mengatakan, tetapi Tuhan menyertai, dia mendapatkan kasih sayang daripada kepala penjara, diberi kepercayaan. Menurut saya tidak langsung berkata, mulai sekarang kau wakilku, wah dihajar saudara. Itu sebuah proses bertahun-tahun menurut saya. Bagaimana dia approach, dia kendalikan, dia menengahi persoalan, dia mendamaikan dua orang yang mau berduel sampai mati. Dia mungkin memberikan counseling orang yang mau bunuh diri. Itu semua orang yang paling liar, yang tidak boleh bebas. Di sana dia ada, dan kepala penjara melihat ini anak oke juga ini. Lalu kemudian diberi kepercayaan, sehingga akhirnya semua kerjaannya dia diserahkan ke Yusuf. Pak, apa kaitannya? Ada kaitannya. Dan disitulah dia dididik luar biasa. Saya percaya dia ketemu dengan orang-orang yang paling liar,
Dia mungkin bertemu dengan tahanan politik yang ngomongnya kritis terus, yang punya ide soal bangsa walaupun kepahitan. Dia pokoknya ketemu dengan banyak orang yang kacau balau semua di situ. Dia pernah tinggal dengan keluarganya. Dia pernah tinggal dengan seorang jenderal. Dia pernah tinggal dengan orang-orang yang paling liar bertahun-tahun. Dan begitu selesai, wisuda. Dan hari itu dia diberi cincin kekuasaan. Dan dia mengendalikan seluruh negara. Lalu kemudian saya bilang begini, Tuhan, kenapa sih Engkau suruh dan Engkau buat dia ngalami itu? Dia berkata begini, nak, ngatur negara itu susah. Ngatur negara itu susah. Benar nih urusannya ini, banyak nih urusan negara ini. Sekarang bayangin, walaupun Firaun berkata dia penguasa, kenyataan orang bisa nurut sama dia bagaimana? Gak gampang. Tapi didikan mengendalikan orang-orang di atas dan yang di luar kekuasaan dia sudah dibuktikan selama belasan tahun. Mengendalikan kakak-kakaknya yang nakal, korupsi, nakal ini, itu, dia tahu. Mengendalikan rumah tangga seorang jenderal, dia tahu. Mengendalikan orang-orang paling liar dan paling mengerikan, dia menguasai. Maka dia tahu bagaimana mengendalikan seluruh negara. Ada orang hanya berkata begini, Pak memang harus 13 tahun. Saya berkata bagi banyak orang, Tuhan harus tunggu 130 tahun. Dan gak pernah cukup untuk diberi kepercayaan besar. Kenapa? Karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tidak kita balas dengan mengatakan, aku akan jadi orang yang bisa dipercayai. Karena itu masalah. Ini bukan soal berapa belas tahunnya menurut saya. Tapi kepada apakah seberapa kita ini dapat dianggap lulus oleh Tuhan. Mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan saya yakin sebenarnya dalam anugerah Tuhan. Kalau kita bisa jadi orang-orang yang dipercayai. Saudara akan melihat sebuah kemuliaan yang luar biasa. Paulus mengatakan, yang dituntut dari pelayan-pelayan perjanjian baru adalah bahwa ternyata katanya, ia dapat dipercayai. Seberapa sebenarnya Tuhan bisa percayakan kepada kita apapun yang dia mau percayakan. Dia cari orang-orang seperti ini. Siapa yang ingin ada transfer kekayaan turun dalam hidupmu? Jadilah orang yang dapat dipercayai, saudara. Itu saja. Responi setiap anugerah Tuhan, dengan Tuhan bisa berkata, ternyata aku bisa percaya kepadamu, nak. Karena seringkali kemudahan itu membuat kita terlena, dan membuat kita tidak melakukan apapun seperti yang Tuhan inginkan. Kemudahan bahkan memanjakan kita begitu banyak. Dan kemudahan seringkali membuat kita lupa dari setiap anugerah itu, kemudahan itu, harus ada respon, namanya tanggung jawab dari hidup dan hati kita. Saya berdoa, Tuhan akan terus tuntun langkah-langkah kita. Nah, sekarang apa yang harus kita buat? Coba kita lihat Filipi pasal yang kedua. Surat Filipi pasal yang kedua. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus mengatakan, kamu telah terima keselamatan. Keselamatan itu pemberian Tuhan, bukan upaya kita. Itu anugerah yang Tuhan berikan, bukan karena usaha kita. Itu namanya grace-nya Tuhan. Tapi dia berkata, tetap kerjakan itu. Nah, dia mengatakan ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Saya mempelajari kata kerjakanlah.
Kata kerjakanlah itu sebetulnya punya beberapa pengertian. Dan saya mau bacakan pengertiannya buat Anda. Kita adalah orang-orang yang sudah terima keselamatan. Keselamatan itu anugerah, itu kemurahan Tuhan, itu merupakan pemberian Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Dan Paulus mengatakan kamu harus kerjakan keselamatan itu. Nah, kata kerjakan artinya yang pertama, to do, melakukan, that from which something result. Mengerjakan sesuatu yang dari apa yang dikerjakan itu akan menghasilkan sesuatu. Sama dengan Yusuf, dia terima kemudahan, dia terima kemurahan, dia responi dengan berkata, aku membuktikan, aku bisa dipercayai. Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Kalau Anda merasa engkau orang yang terima anugerah besar, kerjaanmu banyak. Nanti kita akan baca ayatnya. Tapi saya mau berkata, kata itu artinya lakukan sesuatu yang dari apa yang kau kerjakan oleh karena anugerah itu akan menghasilkan akan suatu akibat atau hasil. Yang kedua, kata bekerja atau kata kerjakan artinya to make gains by trading. Menghasilkan akan keuntungan dengan berdagang. Dengan kata lain, apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita mesti kelola. Supaya berkembang. Jadi ajaib dan jadi luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Harus dikembangkan sehingga kita mendapatkan keuntungan. Ada gainnya, ada benefitnya yang kita peroleh. Anugerah dia berikan berupa keselamatan. Dari apa yang dia berikan, respon kita apa? Paulus mengatakan, kerjakan itu keselamatan. Itu modal yang ajaib. Kalau engkau garap dengan baik, anugerah Tuhan yang kau terima dari Tuhan akan luar biasa. Nah, banyak orang berkata begini, Pak, saya nggak merasa punya anugerah besar. Saya berkata, anugerah paling kecil sekalipun dari Tuhan, sudah paling dahsyat dibandingkan dengan dunia. Karena memindahkan gunung hanya butuh iman sebesar biji sesawi. Nah, Anda perlu anugerah segede apa? Cukup dengan apa yang ada. Coba baca di Alkitab. Ada seorang janda dengan anak-anaknya datang ke Nabi berkata, aku ditagih utang, sekarang orang itu mau mengambil anakku dan dijadikan budaknya. Aku gak punya uang untuk membayar. Nabinya berkata, apa yang ada padamu? Dia bilang, aku gak punya apa-apa, cuma minyak satu buli-buli kecil. Hanya minyak saja. Nabi berkata, cukup. Kamu minta dari tetanggamu tempayan yang banyak. Jangan terlalu sedikit. Kamu tuangkan yang sedikit itu. Anda tahu akhir kisahnya. Elisa pergi ke Sarfat dalam keadaan butuh makan. Ada janda yang punya tepung hanya segenggam dan minyak sedikit. Buat roti buat dia dan anaknya terus dia mati. Nabinya berkata, buatkan dulu bagiku. Garap, kerjain itu. Ketika diberi, dia dipelihara Tuhan, sampai kemudian ada tuaian. 5.000 orang diberi makan, juga karena 5 roti dan 2 ikan. Sedikit banyak itu relatif. Alkitab mengatakan sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saya berharap Anda mengerti. So, kerjakan keselamatanmu artinya lakukan sesuatu sehingga ada hasilnya. Atau berdaganglah sehingga engkau menghasilkan keuntungan. Artinya yang dia berikan kepada kita. Responi itu, kerjakan itu. Dengan tanggung jawab. Jangan disia-siakan. Yang ketiga, kerja artinya to produce. Menghasilkan. Dan yang keempat artinya carry out to the goal, membawanya sampai kepada sasaran akhir, yaitu goalnya. Saudara, setiap anugerah yang Tuhan berikan buat kita, itu bukan sebuah bungkus kemewahan dan kenikmatan hidup. Walaupun saya percaya ada di dalamnya. Tetapi itu sebuah anugerah, sebuah modal, sebuah dasar yang hebat. Yang dia berkata, nah ini luar biasa. Waktu engkau terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau ikut Tuhan Yesus, engkau terima namanya anugerah.
Di dalam anugerah itulah, maka engkau harus kerjakan. Sekarang bukan karena kekuatanmu lagi, tapi karena Tuhan yang mengerjakan dalam kita. Kata ayat 13. Bayangin. Jadi kalau dia berkata mengerjakan sesuatu yang menghasilkan akibat, sebetulnya Tuhan yang kerja. Karena apa? Anugerahnya buat kita. Kita hanya berkata, ya Tuhan, lakukan bagian kita, merespon dengan tepat. Anda akan lihat sebuah pekerjaan ilahi yang luar biasa. Dan inilah yang sebetulnya Tuhan mau semua kita memilikinya. Alangkah dahsyatnya kalau setiap Anda dan saya sebetulnya jadi orang yang dapat dipercayai. Istilahnya, tidak ada orang yang ngawasi, tidak ada orang yang melototin. Kesenangan kita adalah jadi hamba yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan kita percayakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ayat berikutnya, 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 2. Ayat pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Be strong in the grace. Dia mengatakan jadilah kamu kuat dalam anugerahnya. Be strong in the grace. Kata ini sebuah perintah yang mengatakan be strong. Dan kata strong di sini aneh dari kata Yunani dunamos. Dynamic. Dinamo. Miraculous power. Kuasa ledakan yang dahsyat sekali. Dan Tuhan berkata, in the grace, dalam anugerah. Saudara, anugerah itu bahkan memberikan sebuah potensi namanya dunamos dalam kehidupan kita. Dan itu perintah, be strong in the grace. Anugerah yang engkau miliki itu di dalamnya sebetulnya. Ada dunamos Tuhan yang luar biasa. Ada miraculous power yang luar biasa. Kalau namanya Immanuel, itu ajaib sekali. Di luar orang teriak kepada Tuhan. Di sini kita hanya berbisik dalam hati. Dan kita bertemu muka dengan Tuhan kita. Dalam persekutuan yang ajaib dengan Dia. Dan kita berkata namanya adalah Immanuel. God with us. Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Saudara, jadilah orang yang dapat dipercayai. Dan seringkali Tuhan melihat. Tuhan melihat. Ada banyak hal yang hari-hari ini Tuhan percayakan. Tapi saya berdoa, Anda bisa tangkap ini. Sebab kalau engkau dan saya jadi orang yang bisa dipercayai. Luar biasa. Ada orang berkata, Pak, anugerahkan kita tinggal santai. Daging kita yang santai. Pengerjaan semua di dalam. Daging kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Seorang imam dikatakan harus berpakaian lenan yang tidak menimbulkan keringat. Tuhan tidak mau kita melayani Tuhan dengan keringat kita. Tapi jangan salah. Begitu anugerahnya turun, kita akan berkeringat. Bukan keringat kita membawa anugerah Tuhan turun, tidak. Anugerahnya akan membuat kita berkeringat. Makin besar anugerahnya, percayalah Anda akan makin berkeringat. Mengapa seperti itu, Pak? Ayat terakhir sebelum kita selesai. 1 Korintus pasal yang ke-15. Pasal 15, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Rasul Paulus mengatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah
yang menyertai aku. Nangkap, saudara? Dia mengatakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, dia berkata, tidak sia-sia. Artinya ada kemungkinan kasih karunia diberikan kepada seseorang dan menjadi sia-sia. Dan Paulus menjelaskan dengan sangat bagus, dia berkata, dan aku kerja lebih keras dari yang lain. Bukan aku. Kasih karunia di dalamku yang mengerjakan. Keringat kita tidak mendatangkan kasih karunia. Tapi kasih karunia yang turun dalam hidup Anda dan saya pasti membuat Anda berkeringat. Saya ingat ketika kita memulai akan gereja ini. Saya orang yang tidak percaya diri bahwa saya bisa menggembalakan. Dan sampai hari ini saya juga tidak punya keyakinan diri bahwa saya bisa menggembalakan. Saya pernah tolak Tuhan 2 kali, saya tengking malah. Baru kemudian saya sadar itu suara Tuhan yang menyuruh saya memulai sebuah gereja. Kita semua mulai dari sebuah pergumulan. Dan selama manusia hidup, tidak pernah ada orang yang selesai dalam pergumulannya. Hanya bedanya, kita bisa mengalami Tuhan yang lebih dahsyat dan karena kita kenal Tuhan lebih lagi. Kita berkembang dari satu bagian kepada bagian lain. Dan tiba-tiba kita mengerti semua ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saya ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan dari Jakarta. Saya punya impian, saya bilang. Walaupun impian saya beresiko. Saya melihat bahwa makin hari ketika dia memberikan anugerah makin besar, kita bukannya makin tambah rileks. Waktu kita makin tambah kurang, karena nggak nambah cuma 24 jam. Kita mengerjakan begitu banyak dan bukan hanya di kota ini. Kita memberkati begitu banyak tempat yang miskin. Kita berkati bangsa ini. Tiba-tiba Tuhan suruh kita buat sekolah. Bukan hal yang mudah, percayalah saudara. Tapi anugerahnya memampukan. Apakah dengan sekolah membuat kita lebih tenang? Sama sekali tidak. Anugerah yang itu membuat kita makin berkeringat. Karena urusan itu begitu banyak. Lebih mudah saya tutup mata dan tutup telinga dan tidak peduli jeritan orang. Saya ajak Anda kebaktian. Tapi saya mengerti ada yang kerja di dalam ini. Yang tidak bisa saya hentikan. Dan saya tidak bisa tutup mata pura-pura tidak melihat atau pura-pura tidak mendengar. Jeritan itu ada. Dan kita melihatnya. Kita mengerjakan begitu banyak hal dalam beberapa tahun terakhir ini. Tuhan buka keran surga dan kemudian kita jalan. Anugerah itu gak bisa berhenti, gak bisa. Ya toh, kita akan memberkati banyak orang. Anda sudah nabur toh, pasar rakyat di mana-mana toh. Bagaimana kalau pasar rakyat tiap hari dalam hidupmu sendiri? Dalam kemurahan Tuhan, bisa nggak? Bisa lah. Anugerah yang dia berikan buat kita, responi dengan kerja lebih baik, kerja lebih kuat. Anugerah, kemurahan dia beri, respon kita harus bagus. Paulus mengatakan, aku tidak akan membiarkan anugerah yang aku terima jadi sia-sia, tidak berbuah, dan tidak ada hasilnya. Siapa yang bersyukur punya Tuhan Immanuel dalam hidup kita? Alright, kita bersyukur buat Tuhan Immanuel dalam kehidupan kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Allah serta
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu ajaib. Engkau begitu luar biasa dalam hidup anak-anak. Tidak akan pernah putus anugerah Tuhan di hidup kami. Tidak akan pernah putus anugerah Tuhan di hidup kami. Tidak akan pernah putus kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Tolongi kami Tuhan, punya respon yang benar kepadamu tiap saat. Thank you Jesus. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million for all that you have done. Jesus, thanks a million. Terima kasih Tuhan. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million for all that you have done. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million.